Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Jadi kalau ditanya kabarnya bagaimana, jawabannya tidak cukup hanya luar biasa. Ya, pokoknya seperti yang sudah sering kita buat. Bagaimana biasanya? Biasa luar. Luar biasa. Yes, yes, yes. Tangannya, oke dulu ya. Yes, yes. Yes. Sekali lagi. Gimana keadaannya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Harus gitu. Jadi pagi-pagi seperti ini harus begitu dengan semangat dan motivasi untuk belajar. Jadi anak didik kami semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka alangkah baiknya kita meminta berkat dulu, kita meminta rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka saya minta kepada anak didik kami satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oh ya, bisa lagi ayam. Bapak yang berkata dalam surga, kepada kami mengucap syukur kepada Engkau atas segala berkat karunia yang masih bisa kami rasakan di kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami mulai proses dan keluarga kami, turunkanlah Roh-Mu kepada kami agar kami dapat memulainya dengan baik. Supaya salah dosa yang kami perbuat, Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah segala dosa yang kami perbuat agar kami layak disebut sebagai anak. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke ya. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, ketua kelas, bagaimana siswanya nak? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Jadi silakan pas 3 bulan berarti ya. Ada yang tidak hadir siapa? Kevin sama saya. Kevin sama saya ya. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kalau mereka misalnya sakit nanti untuk kerja kelompoknya mau harus didiskusikan sama mereka ya. Kemudian silakan diperhatikan dulu semua keadaan mejanya dan juga lacinya. Ya, karena sekolah kita itu enjin ya, dan sekolah kita itu zero waste, nol sampah. Silakan diperhatikan dulu. Perhatikan dulu Kak. Nah, dirapikan itu. Semua yang ada di kotak kamu rapikan. Buku-bukumu juga. Ya. Oke, sudah aman semuanya? Sudah? Oke, baik. Jadi setiap pembelajaran seperti itulah ya. Jadi kalau juga sampai sekolah kita itu jerawis, maka sampah-sampah juga ya. Itu mohon untuk dirapikan dan dibawa. Kalau misalnya itu cuma sampah dari rumah ke kemarin, maka bawa lagi keluar atau di luar dari Oke, anak didik kami semuanya, kira-kira dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita lakukan, hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Linear. Oke, berkerjasama. Oke, baik. Program linear dan berkerjasama. Program linear yang bagaimana? Yang berapa variabel? Dua. Jadi ada kendala-kendala yang dibatasi oleh dua. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan titik optimum atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, kali ini kita akan aplikasikan yang sudah kita pelajari itu untuk mengerjakan soal-soal yang kontekstual. Ya, jadi mungkin nanti bentuknya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Ini contoh-contoh sederhana yang mungkin akan kita jumpai. Ini mirip dengan yang materi pengantar kita juga yang kemarin waktu kelas 1 SPLDV. Apa panjangan SPLDV? Ini persamaan. Sekarang perbedaan. Apa perbedaannya sih? Sudah kita bahas. Maka kali ini kita akan menentukan titik maksimum dan optimum dari suatu fungsi yang dibatasi oleh beberapa persamaan. Ini akan bisa kita lihat contoh sehari-hari ini. Misalnya seorang pedagang, dia mau menjual 2 jenis kue atau 2 jenis buah atau apa aja. Yang tanya berapa kapasitas yang dijual agar mendapatkan keuntungan maksimum. Saya rasa tidak ada penjual yang ingin mendapatkan kerugian maksimum kan. Pasti keuntungan yang maksimum. Apakah selalu yang kita bicarakan maksimum kira-kira? Tidak.
Ada nilai minimum? Ada. Ada tentang apa kira-kira? Bagus. Berapa? Kapan? Minimum biaya produksi. Ada lagi? Minimum pengeluaran. Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Hah? Kerugian. Ya, kalau namanya rugi kita usahakan seminimum mungkin. Kalau memang harus rugi kan? Oke, bisa. Ada lagi? Apa kira-kira yang pernah dilihat dalam bentuk kita mau mencari pengeluaran yang minimum? Belanja. Pastinya ketika kita misalnya kredit dengan biaya produksi ya, atau mungkin ada seorang yang nanti mungkin dia dirawat dalam keadaan sakit, dia membutuhkan konsumsi vitamin, gizi dan lain sebagainya. Pasti kita tentunya dan kita usahakan gizinya tercukupi dengan catatan pengeluaran yang minimum. Itulah yang mau kita bahas pada materi kali ini. Nah, itu yang dimaksud dengan program linear 2 variabel. Sejauh ini jelas ya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, ya kita lihat apa yang mau kita catat. Ya. Jadi di sini kita akan memodelkan soal-soal yang kontekstual tadi dalam bentuk model matematika. Terkadang kita bisa melihat ada 2 variabel, tapi memodelkannya kita tidak bisa. Ya, jadi dalam bahasa matematika itu tidak ada nanti misalnya lagi jumlah jeruk, tidak ada. Semua sudah dalam bentuk variabel. Nah, itu yang dimaksud dengan memodelkan matematika. Jadi tidak ada misalnya uang saya setiap hari digunakan orang tua tidak lebih dari 20.000, tidak ada lagi yang seperti itu bahasa dalam matematika. Dia sudah semua pakai bahasa dalam bahasa kontekstual. Uang saya kurang dari 20.000 itu masih bisa, tapi dalam bahasa matematika itu tidak lagi. Itu yang mau kita modelkan. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mencari titik pojok. Titik pojok inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk mencari apa? Yang di pertemuan sebelumnya nilai maksimum ataupun nilai minimum. Itu yang kita gunakan. Jadi kita akan mencoba ada yang titik-titik yang berada di pojok. Jadi nggak usah kita semua coba. Kemudian kita akan mencari nilai optimum suatu fungsi tujuan atau fungsi objek. Itu yang mau kita capai. Nah, setelah pembelajaran ini apa yang diharapkan dari anak didik kami semuanya? Yang diharapkan di sini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, maka anak didik kami semuanya diharapkan mampu menjelaskan penerapan program linear 2 variabel dalam menyelesaikan masalah. Harus mampu nantinya menjelaskan apa sih program linear itu, bagaimana sih sintaksnya, apa pertama yang dikerjakan, bagaimana memodelkan, bagaimana menentukan titik pojok, kira-kira gitu. Itu hanya bentuk penjelasan. Kalau sudah mampu memikirkannya dan mengungkapkannya. Ini nanti bagaimana kapan yang diuji Pak? Ketika anak didik kami semuanya presentasi di depan. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Memecahkan masalah pastinya tidak ada permasalahan atau ada persoalan yang akan diberikan kepada kalian dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik, itu kalian harus mampu menyelesaikan mencari solusinya. Kemudian semua yang sudah kalian kerjakan tadi akan kalian sajikan. Makanya yang ketiga diharapkan mampu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Pada saat ini nanti akan diminta bantuan dari media GeoGebra yang sudah saya katakan sebelumnya untuk dipersiapkan di perangkatnya masing-masing. Jelas ya? Nah, maka untuk memahami pembelajaran kita ini di sini juga saya berikan video pembelajaran. Nah, ini dia ya, untuk melihat seberapa paham nanti kita mengenai materi program linear ini. Silakan diperhatikan di sini apa yang diminta di video ini. Ya, simak video tersebut dan tuliskan semua informasi yang kamu dapatkan dari video ini. Semua yang kamu dapatkan nanti akan saya tanyakan kepada anak didik kami apa aja yang kamu dapatkan dari informasi yang sudah diberikan di video. Ya, jelas ya? Jelas. Ya, kita lihat. 2, 1, action. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Agus. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, bagaimana? Apakah kalian siap belajar program linear? Tetap semangat untuk belajar. Ayo kita belajar program linear. Tahukah kamu apakah itu program linear? Suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batasannya berbentuk
tidak sama linier itu disebut dengan program linier. Nah, materi program linier yang akan kita pelajari terdapat beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah model matematika, yaitu pemodelan matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, menentukan sistem pertidaksamaan linier dari suatu daerah penyelesaian. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum, di mana ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai aplikasi program linier seperti pembangunan perumahan atau apartemen, pemakaian obat-obatan dalam penyembuhan pasien, pemakaian tanah lalu, parkir, masalah transportasi dan lainnya. Pada aplikasi program linier, sering dijumpai istilah terbesar ataupun terkecil dari sejumlah batasan yang berupa pertidaksamaan linier. Secara umum, program linier terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, dalam artian dimaksimumkan atau diminimumkan. Dalam program linier ini, batasan-batasan yang terdapat dalam masalah program linier diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk rumusan matematika yang disebut model matematika. Tahukah kamu apa itu model matematika? Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Bagaimana adik-adik? Apakah sekarang kalian sudah mengetahui tentang program linier? Selanjutnya, kita akan mencermati bagaimana memodelkan sebuah masalah. Ayo kita cermati contoh. Contoh yang pertama. Oke, sebelum nyampe ke contoh, berarti tadi sudah ada disampaikan bagaimana itu program linier, apa-apa saja sih, bagaimana sintaksnya gitu ya. Nah, maka kepada anak didik kami semuanya, saya mau minta apa aja informasi-informasi yang kamu dapatkan dari video yang sudah disajikan tadi. Silakan, apa aja yang sudah kamu dapatkan? Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 yang sudah dibentuk sebelumnya, kelompok 1. Angkat tangan, yang kelompok 1. Oke. Kira-kira Bapak minta pendapat dari Regen. Apa yang kamu dapatkan dari video yang sudah disajikan? Apa kira-kira? Diri, coba diri. Oke. Matematika dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. Di dalam program linier kita akan menggunakan juga model matematika, yaitu untuk persoalan manusia dalam bahasa matematika yang dapat dipergunakan. Lalu di situ juga ada fungsi kendala, yaitu batasan yang harus dipenuhi, dan juga yang fungsi objektif, yaitu fungsi yang dioptimumkan, yaitu diminimalkan atau dimaksimumkan. Iya, mantap ya. Jadi situ nanti program ini pasti kita akan melihat ada memodelkan matematika seperti yang di awal tadi. Nanti ada juga bagaimana mencari fungsi kendala dan bagaimana mencari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Bagus ya, jadi mantap. Berikutnya kelompok 1 tadi udah, maka sekarang saya minta kelompok yang mewakili kelompok 6. Kelompok 4, mungkin mana kelompok 4? Katakan kelompok 4.
Kelompok 4. Lagi, terus. Woi, cukup 3 orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baik. Si Gren yang ini udah perempuan. Ya. Jadi pada video tadi kita akan membahas tentang program linear, di mana program linear ini adalah program yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dibutuhkan dan dibatasi untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, dalam program linear ini ada 4 tahap. Yang pertama kita buat model dulu, di mana model ini merupakan persoalan dengan bahasa matematika sehingga dengan bentuk perhatian. Lalu setelah itu kita membuat SPLDB-nya. Setelah membuat SPLDB kita akan membuat SPLDB atau ketidaksamaannya. Ya. Setelah membuat ketidaksamaan baru kita akan mencari nilai maksimal ataupun minimum. Nilai maksimal ataupun nilai minimumnya. Oke, 2 kelompok sudah mewakili apa yang dimaksud dengan program linear itu sendiri. Maka kepada Regan dan Gren yang mari kita berikan aplaus. Ya. Dari penjelasan mereka berdua, maka kita akan melihat bagaimana melihat fungsi tujuan, fungsi kendala dan memodelkan itu bagaimana. Nah, ini akan ada contohnya. Di sini sudah dibikin penjelasannya, tapi nanti penjelasannya akan saya skip. Saya mau melihat bagaimana kamu membuat modelnya dan apa aja sih kira-kira yang dibatasi, kendala, batas. Apa yang dibatasi? Kita lihat. Ya. Seorang pelamar di sebuah perusahaan dinyatakan diterima bekerja di perusahaan jika memenuhi syarat-syarat. Jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14. Dan nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Buatlah model matematika untuk permasalahan tersebut. Oke, ya kira-kira dari yang sudah kita dapatkan dari video sebelumnya, di sini kadang ada permasalahan. Apa permasalahannya itu? Seorang pelamar di sebuah perusahaan, terus menyatakan diterima bekerja di perusahaan. Ada syarat yang harus dipenuhi kan? Apa syaratnya? Dan nilai masing-masing tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Ini bahasa kontekstual. Bagaimana kita mau mengubahnya dalam bentuk bahasa matematika, pemodelan matematikanya. Ya, kira-kira dari sini apa yang harus dipenuhi oleh seorang pelamar? Kita anggaplah satu orang dari sini, dia mau melamar ke perusahaan ini. Kita anggap si Geta yang mau melamar. Kira-kira agar Geta lulus di perusahaan itu, kira-kira apa yang harus dipenuhinya? Apa yang harus dipenuhinya? Coba, salah. Siapa yang bisa? Apa yang harus dipenuhinya? Supaya dia bisa diterima di perusahaan ini. Hasil potensi akademiknya lebih dari 6. Oke, ketika hasil potensi akademiknya lebih dari 6, apakah sudah pasti diterima di perusahaan itu? Belum tentu, benar ya? Nah, apa lagi yang harus dipenuhi? Kira-kira apa? Apa lagi kira-kira? Coba, Renanda dulu. Kayaknya tadi mau buka sesuatu. Apa kira-kira? Tes psikolognya tidak boleh kurang dari 14. Tepat? Ada yang mau menyangka, ada yang mau bagaimana? Coba, apa yang tepat? Yang menentukan hasil jumlah hasil tes akademik atau lebih dari 14. Berarti kira-kira hasil penjumlahan dari tes akademiknya dijumlahkan dengan tes psikolognya harus lebih dari 14. Jadi bukan hanya psikolognya, ya kedua-duanya. Andai kata misalnya si Geta yang kita katakan tadi mau melamar perusahaan ini, dia mendapat tes psikolognya, nilainya apa tadi yang dinilai di situ? Akademik ya. Si Geta nilai akademiknya 7. Sejauh ini apakah sudah memenuhi syarat? Belum. Tapi harus syarat sudah terpenuhi? Syarat yang mana yang terpenuhi? Bagus. Kira-kira kan satu lagi yang harus dipenuhi kan? Untuk nilai apa? Psikolog. Benar ya? Kira-kira berapa nilai psikolog yang harus didapatkan si Geta dengan catatan tadi nilai akademiknya 7 ya? Supaya dia diterima di perusahaan itu. 8. Kalau 8 diterima? 9 diterima? Kalau 7? Kalau 7? Diterima. Kenapa?
adalah yang kurang dari 14. Sama kan yang kurang kan? Iya. Bagaimana kira-kira memodelkannya? Ini dalam bahasa kontekstual. Kalau mau kita modelkan, maka tidak ada lagi tes potensi akademik, tidak ada lagi tes potensi psikologi, nggak ada. Ini akan kita gunakan perumpamaan seperti yang sudah dikatakan si Regan dan si Grenia tadi. Ini akan kita misalkan menjadi sebuah variabel. Model matematika yang kita buat sebuah variabel. Kira-kira, Ero, apa yang kita misalkan di sini? Buat hasil potensi akademik misalnya X. Oke, tes potensi, hasil potensi akademik kita bikin jadi X. Kemudian si kamu lagi coba. Kalau hasil tes psikologinya misalkan Y. Nah, kita misalkan Y. Y. Berarti tes potensi akademik kita misalkan X, tes akademiknya kita misalkan psikologinya kita misalkan Y. Maka dari kendala-kendala yang di sini kan ada kata yang batas-batasnya kan, syarat harus dipenuhi kan. Maka apa kira-kira yang harus dipenuhi? Coba silahkan dibuatkan. Apa kira-kira? Oke, X tambah Y bisa sama dengan 14. Lalu sama lagi. Berarti ada berapa yang dibatasi di sini? 3. Yang pertama X tambah Y bisa sama dengan 14. Yang kedua X tambah Y X bisa sama dengan 6. Yang ketiga Y bisa sama dengan 6. Kita lihat, benar nggak yang kita pikirkan? Yakin? Yakin sekali dong. Kita lakukan pemisalan. Jadi kita misalkan Mas ya. nilai tes potensi akademik adalah X dan nilai tes potensi psikologi adalah Y. Berdasarkan kalimat jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14, maka kita dapatkan bentuk ketidaksamaan yaitu X tambah Y lebih besar atau sama dengan 14. Benar ya? Nah, di sana kita gunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Karena dikatakan bahwa nilai kedua tes, jumlah kedua tes tidak boleh kurang dari 14. Jadi tentu jumlahnya harus melebihi dari 14. Kemudian berdasarkan kalimat nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Maka tentunya di sini nilai X harus lebih besar atau sama dengan 6 dan nilai Y juga harus lebih besar daripada 6. Oke, pas. Jadi Bentuk inilah itulah kita sebut yang dimaksud dengan pemodelan. Jadi sampai poin ini kita sudah paham, ya. Begitulah pemodelan. Maka konteks yang mau kita bahas akan lebih lanjut lagi. Ini sudah Bapak siapkan bahan diskusi. Maka yang mau kita bahas nantinya di sini akan semua di sini ada. Nah, sebelum ini saya bagikan per kelompok masing-masing. Untuk individu sudah Bapak share di WA group. Jadi nanti individu boleh kamu download di situ, kamu kerjakan hasil diskusi yang sudah kamu kerjakan bersama kawan-kawanmu secara pribadi kamu tindakan di situ. Karena untuk pribadi itu akan dikirim nanti kepada saya. Ini sebagai tugas kelompok. Paham ya? Oke, silakan dulu berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk sebelumnya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Dari waktu 3 menit untuk menyusun kelompoknya. Ya. Kompetisi sesuai dengan instruksi yang akan disediakan dalam pemberitaan RPD-nya. Ya, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Nanti langsung diisi ya, langsung disepakati siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi penyaji, siapa yang menjadi non-tuler, langsung disepakati. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya, kelompok 5. Nih, apa? Kelompok 6. Oke. Oke, baik, perhatikan di situ ya. Sekali lagi mau menjelaskan, waktu pengerjaan ini hanya 30 menit, 20 sampai 30 menit.
Ketika selesai pagi 20 menit maka akan langsung presentasi. Ya. Nah, presentasinya nanti akan kamu menggunakan media GeoGebra dan juga dalam bentuk file yang sudah kamu sediakan. Kamu siapkan. Ya, terkait mengenai permasalahan yang tadi. Jadi nanti akan kita batasi supaya setiap kelompok cukup. Misalnya mungkin nanti satu kelompok hanya satu kasus. Jelas ya? Oke, jadi itu untuk LKPD yang sudah Bapak siapkan. Maka silakan dilihat apa masalah yang mau dikerjakan di situ. Masalah yang mau dikerjakan itu katanya ada seorang anak yang sedang sakit. Dianjurkan oleh dokter untuk meminum 2 jenis tablet berikut setiap hari. Sudah jelas di situ. Silakan waktunya 20 sampai 30 menit dimulai dari sekarang. Nah, silakan. Ya, kenapa? Kadang-kadang? Dikerjakan di kertas itu juga. Dan nanti satu orang yang menginput hasil pengerjaan kalian untuk kalian presentasikan di laptop. Tetap, itu dicoret, itu untuk kalian. Nah, itu untuk kalian. Ya, secara individu tugasnya sudah saya kirimkan di grup WA ya. Jadi sudah jelas. Jadi nanti apa yang sudah kamu isikan akan kamu pindahkan ke file yang sudah ada sama. Itu nanti akan kamu presentasikan. Saya kira-kira paham ya? Oke, silakan. Ya boleh, ya nanti hasilnya silahkan disepakati. Siapa nanti yang akan menjadi moderator semua dilengkapi yang sudah ada saya pikir apa instruksinya ya. Enggak, di sini hanya apa yang ditanya itu aja yang kita isikan. Di belakang sudah jelas instruksinya. Ada lagi. Ya. Oke. Di sini yang akan isikan apa yang dapat kamu ketahui dari permasalahan tersebut. Yang kamu ketahui itu dalam bentuk pemodelannya. Ya. Masih untuk narasi kan bukan? Oke, bagus. Ya. Jadi sudah bisa didiskusikan sampai ke bentuk pemodelan tersebut di belakangnya. Ya, soalnya egonya lumayan. Ya. Tapi pun di depan ruangan ada Bapak di sini. Ya memang ada. Bagaimana dengan nanti akan kita diskusikan perbedaan-perbedaan pendapat. Nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ya. Iya. Kalau kalian ikuti instruksinya, nanti situ akan kita simpulkan apa kesimpulan yang kita peroleh. Oke, Pak. Langsung dipindahkan juga ke apanya ya? Langsung ada yang sampai kerja. Diskusi sambil bekerja. Yang dimaksud ini adalah buat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Misalnya pengamatannya fungsi tujuannya apa? Kan sebenarnya itu ada. Itu mana aja? Nah, alasan pemakaiannya. Yang mana? Ada yang terus gitu ya. Mana? Coba lihat. Nah, yuk buat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Kayak yang kemarin kita pernah kan menyimpulkan juga.
10 menit lagi ya. Nah, Mbak, 10 menit. Makanya saya bilang 30 menit ya? Oke, ada masih 30 menit. Oke, gimana? Kelompok dua aman? Sudah putus saya. Itu sudah? Mana yang jadi masalah? Semuanya mau bantu. Ini juga yang saya tanyakan di sini. Ini kan ada pertanyaan ini. Tablet jenis 1 kandungan vitamin A, kan sesuai dengan pertanyaannya, diisi aja. Yang di situ jadi dalam bentuk narasi. Apa yang mau kalian isi gitu. Jadi di sini lah, dari sini semua masih sama, sampai ke belakang masih sama. Kan itu juga masih. Kan tablet jenis 1 tadi yang ini kan? Nah, enggak, dia di sini apa? Kandungan vitamin A-nya berapa, vitamin B-nya berapa? Misalkan banyak tablet A sebagai apa? Banyak tablet B sebagai apa? Kan ini kan sudah ada kan model matematikanya jadi apa? Itu dia gimana fungsinya? Iya, kita isi aja. Tapi nanti harus bisa disimpulkan ya. Nah, siapa lagi kelompok yang masih menemui kendala dalam pengendalian KPD-nya? Ada? Ya, silakan, Ero, berapa? Coba, Ero, silakan, Ero, buat. Banyak tablet jenis 1 diberikan setiap hari. Oke, baik. Yang ada pertanyaan kawannya, coba dengarkan, karena tahu ini akan menjadi pertanyaan juga. Apa pertanyaannya, Ero? Berarti dalam pemisalan untuk apa juga yang misalkan menjadi apa? X. Yang satu lagi Y. Ya, paham ya? Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Ya, kenapa? Felix, apa jadi pertanyaannya? Oke, baik. Nah, perhatikan. Ini ada lagi pertanyaan temannya. Mana tadi akan menjadi pertanyaan itu juga. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi pengantar sebelumnya, bagaimana anak didik kami untuk menggambar sebuah garis itu? Caranya adalah yang ketidaksamaan tadi yang sudah kamu dapatkan kendala-kendalanya, itu kamu turunkan di sini. Karena kendala-kendala yang sudah kamu temukan kan? Nah, kemudian nanti yang tanda yang lebih besar sama dengan itu diganti menjadi sama dengan. Oke, ada berapa kendala yang ditentukan? Ada 2 kendala kan? Nah, makanya ada 2 kendala. Ada kendala A, ada kendala B. Kendala A yang mana satu lagi? Nah, oke. Nah sekarang setelah itu kalian tentukan titik potongnya. Cara menentukan titik potong sumbu X, kira-kira apa yang dilakukan? Menentukan titik potong sumbu X. Apa? Kan kita mau menentukan titik potong sumbu X. Sumbu X sama titik potong sumbunya mana titik X-nya? Nah, ini. Jadi ya bikin berapa X ya kan itu kan? Menentukan titik potong sumbu Y. Nah, X tadi, kalau boleh di tak? Oke. Ya. Ya, silakan Joy. Kenapa Joy? Oke, bagian ya. Kotak. Kotak yang di bawah. Oke, itu kan, itu kendalanya kan, fungsi kendalanya. Jadi untuk menentukan garis
yang tanda dalil besar kan kita ubah menjadi sama dengan Maksudnya orang yang di sini sama sini. sama, ya sama. Ya, ada lagi? Siapa yang mau tanya lagi? Ya. Kan yang dibutuhkannya dalilnya kan. Ya, waktunya tinggal 8 menit. 8 menit. Harus dengan mana? Ayo, bilang tembak dulu kan, ini apa? Ini kamu Apa yang putus? Mana? Putus apanya? Orang lain nggak putus. Putus. Berarti kalau sudah putus sambung lagi. Gak bisa. Dia nggak mau nyambung. Berarti yang sudah putus jangan sambung lagi gitu ya. Ya kan sambil dengar berjalan lagi saya diskusikan. Kenapa diskusi kenapa enggak itu akan diskusikan. Kita mau ditemukan semua. Ini nggak bisa diisi. Ya kan? Nggak ada apa-apa. Satu. Nah. Samaannya berarti samaannya ya ada besar ini. Bos, Ya, aku udah kok. Gua hapus pun. Nah, informasi itu jelas-jelas. Mana kira-kira bisa? Belum satu bisa? Apa yang jadi masalahnya? Coba. Ya. Nah, itu yang katanya kita belajar di sebenarnya kita mau mencari kesamaan. Kalau kesamaan ada kesamaan adanya di dalam prinsip. Di sana karena tidak ada yang sama dengan makanya semua yang kita tetap menjadi dua. Kan hanya mengubah yang di sama aja jadi sama. Oke ya. Misalnya apa lagi? Waktu kita tidak banyak kan ini. Tinggal 6 menit lagi, 6 menit. Ya. Ya. Oh, ya, ya. Ini tak apa ya. Ini sebenarnya ketika bersamaan iya. Ya. Nah. Iya. Ah ya. Ah, bagus ya. Kan dipotong sesuai dari dulu. Ini kan juga akan berbeda. Kalau ini tadi yang kita sama.
sekarang tambah dulu. Paham ya? Oh iya. Nah, gambarnya digigit. Itu nanti yang situ aja. Nanti kan langsung gambarnya pakai gigi. Iya, langsung gigi. Enggak. Gambar aja digigit aja. Kalian tuh gambar teman-teman. Kan ini harus gambar kan. Gambar apa kan? Iya, kalian digigit aja. Iya. Ya, silakan apa lagi? Apa? Ada yang jadi masalah lagi? Kelompok berapa? Apa? Kita bagi kesimpulannya kan? Apa kesimpulan nanti yang mau kita sampaikan? Itu lagi kedua. Boleh. Bukan sesi pertanyaan. Saya apakah ada yang pendapat dari kawan-kawan? Ada lagi siapa? Ya, apa? Kita ada. Nakal kalian? Yang mana nanti masalah? Tanya, nggak masalah. Kalau kasih orang yang nggak tahu aja misalnya berapa kan juga. Itu kan hasilnya kan. Nanti yang kita sekarang kan lembar berikutnya. Apa yang saya katakan dari tahun namanya cara tidak ada yang salah, tapi pengerjaan yang berbentuk pada persoalan karena sesuai dengan konteks soal, akan ya. Nah, THP yang mana kira-kira? Yang paling tepat? Sama. Mana? Ini untuk eliminasi kompetisi untuk mencari penyebabnya. Ini sudah tahu berapa belum kan? Nah, ini penyebabnya. Semua sudah lengkap itu. Ada lagi? Sudah bisa kita mulai? Nah, pas ini. Enggak, gambar di sini ada, karena sih suka berpenampilan yang gambarnya di sini. Gimana aja di suatu kampus? Gambar ini ya. Nah, sebentar itu kita. Sudah siap? Kelompok 5 sudah siap? Kelompok lain sudah siap? Kelompok 1 sudah? Sudah apa? Tinggal titik potong. Titik potong di substitusi eliminasi. Ya, nanti berapa nampak proses substitusi eliminasinya. Ini titik potong dalam ini kan isi pertama aja bila perjalanannya dia makanya dia pun suka alamannya. Saatnya jam ketiga dimulai. Isi. Berarti dia mau bilang presentasikan. It's time to begin the Bukan kenapa dia depan. Itu yang tanya. Isi. Cepat tulis cepat. Kan juga nunggu di sini. Kan permasalahannya cuma satu. Dah. Di HP-nya aja. Yang salah aja, Pak.
Pak. Oh, Dia melihat itu yang salah aja lah, biar jawabannya yang benar. yang benar aja. Nanti kita bandingkan ke GG Beraja. Maksudnya kan Langsung aja yang mana menurut kalian di HP itu aja hasil gitu. Nanti kan untuk membandingkannya kan hanya di GG Beraja. langsung di HP-nya, maksudnya situ di HP yang dapat. Udah. Dapat loh. Makanya tadi sebagai koordinator dibutuhkan ditingkatkan supaya kerja. Udah, kerja. Benar kita mau potong di 0,0. Titik yang berada di pojok 0,8. Udah. Mana? Udah. Semua. Udah. 1, 3. Di sini dan kan bukan? Kan bisa ada. Mana kalian semua? Ini tinggal pindahkan aja. Yang dikerjakan tadi belakang ini pindahkan lagi kemari. Sekarang kita harus potongnya. Ini masih lagi kan? Dari awal tadi ada yang tanya apa yang dikerjakan. Ini kan dikerjakan lagi sampai selesai. Selesai kan ada satu belakang. Kenapa ini buat satu belakang? Ini baru kan. Iya, ini dari 0. Nah, udah beres. Mana rotinya udah beres? Beres, semua. Ini X-nya. Kalau misalnya tadi berarti harus kayak gini. Sini 0,5, sini 5,0. Kelompok 4. 5,0. Udah beres, kalian udah beres? Udah beres. Udah beres, bisa nanti ya. Nah, ini kan bagi tugasnya seperti ini. Bagi tugasnya. Oke. Kita mulai. Ya. Kelompok 4. Green. Natasha, duduk di tempatnya masing-masing. Kelompok 5 udah, kelompok 6 udah. Oke. Kasih menghadap ke kelompoknya sekarang. Udah. Ini akan kita bagi beberapa kelompok karena kalau semua nanti setiap kelompok membahas sudah pasti tidak akan siap, kan itu kan? Jadi akan kita lihat. Ini ada beberapa kasus kalau kita lihat di AKPD masing-masing. Nanti satu kelompok akan kita minta untuk mempresentasikan sampai ayo menanya dan ayo mengumpulkan. Di sini, ya. Tidak satu kelompok di sini nanti. Jadi cukup sampai sini aja. Karena kalau semua nanti kita bikin sampai selesai, takutnya nggak semua kelompok kasih paman. Paham ya? Kemudian berikutnya di menentukan titik potong. Ini sampai di menentukan titik potong sampai di ayo menyimpulkan juga nanti akan ada kelompok lagi ada 2. Ya. Berarti ada 2 nanti ya yang akan kita suruh maju. Jadi setiap yang saya suruh pertama nanti maju, mungkin yang pertama sampaikannya, baru yang kedua nanti maju, seperti itu juga. Jadi ada 2, kita bagi 2 aja. Paham ya? Nah, baik, untuk yang pertama biasanya kita kasih kesempatan yang bersedia aja. Berarti yang pertama sampai mana? Ayo memahami ya. Oke, sampai kira-kira sampai ayo menanya dan ayo memahami. Kelompok berapa? Yang bersedia. Sampai sini ya, sampai sini aja ya. Bentuk persamaan dari sistem persamaan di atas sampai di situ aja. Kelompok berapa yang bersedia? Kelompok berapa yang bersedia ya? Semua pakai tulen kayak biasa kita tampil. Ya, seperti biasa.
Kelompok kelompok 1, kelompok 3, kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Ya, kalian maju sampai ayo menanya. Nah, nih, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3, orang di Claudia kan? Perhatiannya semua sudah ke depan sama kawannya. Itu pakai yang ada yang tidak? Itu nama gol kalau ya. Jadi kan ya, itu belum masuk. Apa yang menjadi beberapa sudah jelas kan? Ini baru lambat. Oke. Jadi mana nggak sampai ayo menanya aja. Tapi sampai sini ya. Sampai sini aja. Sini kan. Itu aja. Nah, sampai sini ya. Silakan diperhatikan pekerjaan kawannya. Kita akan dengarkan dari kelompok 3. Ya, silakan. Waktunya hanya 5 menit. Maksimal 5 menit. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Mulai dari membaca soal dan membuat contoh mengenai apa yang dapat kami pelajari dari permasalahan. Ayo anak, seorang anak yang sedang sakit dianjurkan oleh dokter untuk dalam satu hari anak tersebut memerlukan 5 vitamin A dan tentukan menggunakan masukan dan pengeluaran untuk pemberian tablet. Ayo menanya, apa yang dapat kamu ketahui dari masakan tersebut? Yang dapat diketahui dari masakan tersebut adalah seorang anak membutuhkan minimal 25 vitamin A dan 8 vitamin C. Dalam setiap tablet harus terdapat 5 vitamin A dan 2 vitamin C. Sedangkan dalam setiap tablet 2 terdapat 5 vitamin A dan 2 Sekarang kita masuk ke ayat mengumpulkan informasi dan kenalan. Di sini kita akan membuat dalam model bentuk matematika dan masalah program ujian. Yang pertama dapat kita lihat pada layar yaitu kandungan vitamin A. Tablet jenis pertama sudah tertera tadi pada soal, terdapat 5 tablet yang isi, dan tablet jenis kedua terdapat 5 dan keperluan per hari diperlukan 25. Sedangkan kandungan vitamin C jenis tablet pertama 2, tablet kedua 1 dan diperlukan per hari 8. Harga tablet jenis 1 5.000 per biji, sedangkan tablet 2 3.000 per biji. Itu moderatornya coba diperbesar dulu biar nampak. Ya. Jadi dapat kita misalkan banyak tablet jenis 1 yang diperlukan setiap hari 3 tablet dan banyak tablet jenis 2 yang diperlukan setiap hari sebanyak 2 tablet. Setelah itu kita simpulkan dalam model matematika. Kita misalkan kandungan vitamin A X dan vitamin C yaitu Y. Jadi 5X tambah 2Y sama dengan 25. 5X tambah 5Y lebih besar sama dengan 25 dan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8.
dengan X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Dengan fungsi objektif atau tujuan ialah dengan fx sama y, yaitu 5.000x sama 3.000y. Sampai situ aja, sampai situ. Nanti gambarkannya kelompok yang berikutnya. Demikian dari kami. Ada kira-kira yang mau dipertanyakan dari situ atau ada kira-kira yang mau nyangka apakah memang sudah semua sesuai dengan hasil kerjamu? Coba dikataskan. Oh, enggak, yang tadi, yang tabelnya. Nah, ada kira-kira yang mau memberikan pendapat atau menyangka atau menguatkan pendapat mereka? Ada kira-kira? Sesuai semua? Enggak, ya, sama mereka bertanya. Baik, kau dirilah, silakan dimulai kelompok berapa? Saya belinya dari kelompok 4 dan bukan salah sih bukan semua. Menurut kami itu 5.000-nya baru tablet jenis 1 bukan Oke, per tablet ya. Oke, per tablet. Ini revisi. Silakan, tanyakan lagi, mantau ada lagi semua yang menanyakan. Andre, kalau apa saya? Saya akan kasih dari kelompok 4 yang itu yang misalkan ada jenis bilang itu jadi Y. Misalkan ke bentuk model matematikanya karena itu yang dicari, jadi itu X sama Y harusnya yang 5 tablet yang di bawah misalkan harusnya yang misalnya ya harusnya X tablet sama Y tablet. Nah, itu masukan dari kawannya. itunya. Ya, pas ya. Nah, jadi kita masih mau mencari berapa tablet yang mau dibutuhkan dari jenis 1 dan berapa tablet yang dibutuhkan dari jenis 2. Yang kan bikin itu seakan-akan sudah jelas berapa yang dibutuhkan. Karena kita belum tahu berapa yang dibutuhkan, kita misalkanlah jadi sebuah variabel X dan Y. Apakah selamanya harus X dan Y? Boleh aja apa? Yang lain. Yang lain. Contohnya A atau B. Gitu kan? Oke, mantap. Silakan. Ada lagi? Silakan moderator. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup kelompok 3. Oke, baik teman. Penyajian ini kita minta dari kelompok satu yang siap maju. Ya, kalau nggak sempat semua minimal 3 lah. Berikutnya kelompok yang masih ada bersedia. Tadi kelompok 3 sudah bersedia, ada lagi. Berarti sekarang ini sudah lebih ke penyajian. Penyajian kelompok berapa? Penyajian. Oke, bisa ya. Silakan kelompok 5 ya, kelompok 5. Kayaknya ini orang-orang kelompok 5 ini sudah tetap ya, tim IT-nya ada, tim IT-nya ada. Ya, silakan kelompok 5. Ya, silakan. Perhatiannya silahkan ke kelompok 5 semua. Selamat pagi. Pagi. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertopik program dunia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sebelah saya ada Indria sebagai notulen, di sebelahnya ada Dodi sebagai materi, di sebelah Luis ada Novel sebagai materi, di sebelah Novel ada Giovanni sebagai materi dan juga Ron sebagai materi. Dan saya sendiri Diandra sebagai moderator. Kami kepada Bapak Guru dan Ibu Guru agar kami dapat
Baik, di sini saya Nova sebagai pemateri pertama. Halo MIPA 1. Hai. Nah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Yang dimana kajian di situ bentuk persamaan dari sistem ketidaksamaan di atas adalah kan di situ ada kata-kata persamaan. Kalau kata-kata persamaan berarti kita memakai sama dengan bukan? Ya. Nah, tadi kan di untuk materi yang presentasi yang pertama sudah dijelaskan bahwa untuk persamaan yang pertama yaitu 5x ditambah 5y sama dengan 25. Kenapa 5x tambah 5y sama dengan 25? Karena tadi di tabel pertama kandungan A itu adalah 5 dan itu kita simbolkan dengan x, dan di tabel yang kedua itu vitamin A nya adalah 5 dengan keperluan per hari 25. Jadi 5x tambah 5y sama dengan 25, begitu bagi persamaan kedua 2x ditambah y sama dengan 8. Diperbesar coba sedikit moderator supaya tampak ke belakang. Sekali lagi. Oke. Yang kedua di sini titik potong terhadap suku x dan suku y. Titik potongnya itu menggunakan uji 0,0. Di sini menggunakan tabel ya. Itu yang pertama 2x ditambah y lebih besar sama lebih besar sama dengan atau sama dengan 8. Maka bentuk persamaannya 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, 2x ditambah y sama dengan 8 kita buat ke dalam bentuk persamaan dulu supaya kita mendapat titik-titik potong dari 2x tambah y sama dengan 8. Ketika kita membuat x-nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan hasilnya 8. Maka x, y kan x dulu baru jadi 0,8. Untuk yang kedua, ketika kita buat x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 4, maka y-nya sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah 4,0. Dan untuk 5x ditambah 5y lebih besar atau sama dengan 25, kita buat dulu persamaannya menjadi 5x ditambah 5y sama dengan 25. Sama seperti pada yang pertama, kita buat x-nya sama dengan 0. Ketika kami cari x-nya sama dengan 0, maka kami mendapatkan y-nya sama dengan 5. Maka titik potongnya yaitu 0,5. Dan untuk yang kedua, ketika kami membuat x-nya sama dengan 5, maka mendapatkan hasil y sama dengan 0, maka hasilnya 5,0. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, kita tadi di kelas SMK itu memakai program linear dengan menggunakan GeoGebra. Itu materi selanjutnya. Coba itu diapakan dulu, itu langsung penyelesaiannya. Kita kan mau membandingkan garisnya ya. Coba itu yang warna birunya di dulu ya, di warna biru yang titik warna biru yang di paling kiri. Oke, bawahnya lagi. Oke, nah sekarang persamaannya tadi coba lihat tunjukkan sama kami persamaan garisnya tadi. Ya, jadi yang tanda yang lebih besar itu soalnya yang tanda lebih besar sama dengan itu kita ubah menjadi persamaan. Kita mau lihat garisnya dulu, bukan penyelesaiannya masih garis. Coba titikkan di situ. Apa yang pemateri itu bagian GeoGebra? Silakan. Silakan titikkan di situ. Silakan dititikkan soalnya. Apa soalnya? Apa dari kendalanya? Apa fungsi kendalanya? Apa fungsi kendalanya? 5x tambah 5y dibesar tambah bentuknya kan? Itu bentuk ketidaksamaan. Bentuk persamaannya coba dibikin. Berarti kalau bentuk persamaan jadi diubah yang ketidaksamaan menjadi sama dengan. Coba. Oke. Itu dia garisnya. Kemudian yang kedua. Itu dia. Ya, silahkan itu kamu tunjukkan sama kami di mana titik-titik yang kamu katakan tadi yang kamu dapatkan itu. Yang di sebelumnya. Di LKPD. Yang di LKPD tadi balik turunnya lah supaya kami nampak. Atas.
Nah, itu kan mendapatkan kan? Tadi yang untuk garis pertama berapa titiknya kan dapatkan? Ya, sampaikan sama kami. Titik pertama yang kami dapatkan ialah 0 x 0 dan y 8, berarti titiknya 0,8. Terus yang titik kedua x yang 4 y nya 0, berarti titiknya 4,0. Nah, tunjukkan pada GG berapa yang titik yang dimaksud. Nah, yang mana? Nah, dari situ nggak apa-apa. Ya boleh dari situ. Tadi pertama di 0,8 itu di Oke. Nampak semuanya situ? Nampak ya? Walaupun agak kecil. Nah, itu kira-kira titik potong apa? Itu titik potong apa itu kira-kira? Titik potong apa itu? Titik potong apa? Mana titik potong X itu? Titik potong apa? Titik potong? Titik potong? Sumbu Y. Itulah kegunaan titik potong sumbu Y itu untuk menentukan garisnya. Ya kan? Yang berikutnya, yang mana lagi? Nah, nampak ya? 4,0 ya? Nah, kira-kira yang 4,0 itu sebagai apa? Titik potong sumbu X. Nah, itulah yang dimaksud dengan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, mantap. Lalu yang kedua. kedua tadi titik potong 0,5 dan 5,0. Potong 0,5 ada di Ya. titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong 5,0. Titik 5,0 ada di sini, yaitu titik potong terhadap sumbu X. Oke, mantap. Silakan lanjutkan. Yang di wordnya ada juga di wordnya. Oke, terus. Nah, ini dia. Enggak, bawa lagi terus. Nah, ini dia. Oke. Silakan lanjutkan. Ya, boleh. Itu nggak ditunjukkan di mana di HP. Boleh, silakan tunjukkan kalau mau tunjukkan sama kami, silakan ya, tunjukkan. Oke. Oke, baik teman-teman, mohon perhatiannya. Nah, di sini kan kami sudah menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita tahu bahwa semua daerah yang kembali itu merupakan daerah ukuran penyelesaian. Nah, kami buat di situ ada 3 titik yang dimana yang di tengah itu kan belum kita ketahui. Nah, yang di tengah itu merupakan perpotongan dari garis pertama dan garis kedua. Nah, itu yang mau kita cari menggunakan eliminasi. Nilai minimum fungsi tujuan f(y) ax tambah y dapat ditentukan. Begitu pula nilai x dan y yang menyebabkan fungsi tujuan mencapai optimum. Dari gambar tersebut terdapat 3 titik potong, yaitu titik A-nya yaitu 0,8, 0 dan 8, titik B-nya x-nya 3, y-nya 2, dan titik C-nya x-nya 5, y-nya 0.
Titik potong B dapat dicari dengan metode eliminasi dan substitusi. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 karena tadi persamaan ini yang berpotongan, yang dimana 2x tambah y sama dengan 8 dan persamaan keduanya 5x ditambah y sama dengan 25. Kita akan menghilangkan y-nya. Ketika kita ingin menghilangkan y-nya, maka akan kita samakan koefisien dari y tersebut. Dengan yang persamaan pertama kita kalikan dengan 5 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya untuk persamaan pertama 10x ditambah 5y sama dengan 40 dan persamaan yang kedua hasilnya 5x ditambah 5y sama dengan 25. Supaya y-nya hilang, maka kita gunakan operasi pengurangan. Maka kita dapatkan 10x dikurang 5y sama dengan 5x, 40 dikurang 25 sama dengan 15, maka 15 dibagi 5 sama dengan 3. Untuk yang kedua, kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan yang kedua. Jadi titik potongnya sama dengan 3,2. Jika tidak percaya, bisa diambil ordernya dan dikerjakan di meja masing-masing. Nah, inilah tujuan terakhir kita, yaitu titik uji masing-masing titik pojok ke dalam fungsi tujuan, yang dimana fungsi tujuannya tadi 5000x ditambah 3000y. Nah, ini titik pojok yang sudah kita ketahui dan kita sudah cari, maka kita akan substitusi setiap nilai x-nya dan nilai y-nya ke setiap fungsi tujuan. Untuk titik A itu ada x-nya 0 dan y-nya 8. Maka kita substitusikan 5000 kan tadi katanya x-nya 0, maka 5000 dikali 0 ditambah 3000 dikali 8, hasilnya 24.000. Untuk titik pojok yang B, x-nya 3, kita kalikan 5000 dikali 3 dan y-nya 2, maka 3000 kali 2, hasilnya 21.000. Untuk titik pojok yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu titik pojok C, x-nya 5, maka kita kalikan 5000 dikali 5 ditambah 3000 kali 0, hasilnya 25.000. Baik, tafsiran nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari masalah program linear. Jadi, agar pengeluaran seminimum mungkin, tablet yang harus dibeli per hari adalah 3 buah tablet jenis 1 dan 2 buah tablet jenis 2 dengan pengeluaran sebesar 21.000. Karena nilai 21.000 adalah nilai yang paling kecil dan 3 dan 2 itu merupakan hasil dari titik pojok nilai B. Bagus, ya. Oke, sebelum kesimpulan silahkan moderator dilemparkan masalah pertanyaan dari teman-temannya semua. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, kan? Silakan, ya. Gimana kira-kira kelompok yang lain cukup jelas yang mereka sampaikan? Jelas ya? Oke, berarti kalau sudah cukup jelas, maka sekarang kita dengarkan apa yang mereka dapat simpulkan dari yang sudah mereka kerjakan. Silakan. Jadi pada pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa ketika ingin membuat suatu pemodelan matematika, maka kita dapat menyusun sesuai dengan apa yang diketahui. Yang mana pernyataan dapat disimpulkan dengan x maupun y dan diselesaikan dengan cara mencari titik pojok pada koordinat kartesius hingga mencapai hasil maksimum maupun minimum. Untuk kesimpulannya, ada perbedaan? Silakan, tanggapan. Untuk kesimpulannya, pas seperti kesimpulannya ya. Pas ya, kelompok yang lain. Kelompok 1 gimana? Pas. Kelompok 2 sesuai ya. Kelompok 4 sesuai sama kesimpulan mereka. Kelompok 4 sesuai sama kesimpulan mereka. Ada tambahan? Enggak. Kelompok 5 ya, tapi kelompok 6 sesuai. Oke, baik. Kalau sesuai, maka berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah pas semua ya, termasuk bagaimana dia menguji dengan menggunakan GeoGebra. Nah, sekarang silakan nanti kalian bandingkan jawaban yang di GeoGebra dengan yang kalian bikin yang di lembar LKPD-nya. Artinya kalau lembar LKPD itu mungkin ada perbedaan titiknya. Yang mana tadi diperoleh titiknya satu berapa? 3,2. Benar ya? Sementara di LKPD tadi mungkin kalau kita perhatikan enggak 3,2 pasti ya kan? Ya kan, benar ya? Ada kira-kira yang bisa menyimpulkan apa kira-kira? Kenapa bisa terjadi perbedaan gambar yang di sini sama yang di sini?
Apa kira-kira penyebab utamanya? Kalau kita bikin di gambarnya di LKPD ini nggak terlalu sesuai dia kan? Nggak pas di 3,2 kan? Apa kira-kira yang bisa? Oh beda nih kira-kira. Karena nggak bisa Gambar itu di sini hanya sebagai simbol. Boleh? Karena gambar di sini sebagai simbol. Yang lain belum kelima kira-kira yang bisa kamu simpulkan? Ketika gambar di situ harusnya 3,2 kan? Kalau 3 gebra pas nggak 3,2 contohnya? Silakan dibuka gebranya. Titik potongnya pas nggak 3,2? Coba diteruskan. Mana titik potongnya? Oh, sekarang. Mana titik potongnya? Titik potong 2 garis. Titik potong 2 garis itu yang mana? Pas itu 3,2? Pas itu 3,2? Yang mana dia? Coba terusan lagi. Itu apa 3,2? Coba tengok. Nah itu pas nggak 3,2 itu? Itu mana titik potongnya? Itu pakai kursornya. Nah itu dah. Pas itu 3,2? Pas kan? Tapi kalau yang di sini kan nggak pas. Karena kita gambar. Kita menggambar. Iya, kita Kalau misalnya kita gambar nggak bisa kira-kira lebih pas. Apa kira-kira alasannya buat itu? Ini tepat. Apa? Iya, rasio perbandingan dari X dan Y-nya. Kalau kita lihat, yang di sini itu dia lebih panjang, X-nya lebih panjang dibanding Y-nya. Jadi untuk menggambar itu harus tepat perbandingan satu-satuan antara si X dan si Y. Makanya seakan-akan di sini nampaknya dia tidak pas kan? Jadi ini hanya sebagai simbolik. Bisa kira-kira ya? Oke, kalau sudah cukup silakan ditutup kelompok 5. Silakan ditutup. Jika ada kesalahan dalam kata, saya berkesan meminta kepada saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Ya, cukup luar biasa. Baik, dari kami semuanya berhubung memang waktu kita sepertinya tidak memungkinkan untuk menampilkan keseluruhan, maka nanti untuk di konten berikutnya saya harapkan kelompok-kelompok yang lain juga ikut berpartisipasi untuk mengungkapkan hasil presentasinya ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan masih juga tetap berdiskusi kelompok dan sampaikanlah apa yang menjadi hasil presentasinya. Karena tadi kelompok 3 dan kelompok 5 sudah, maka sediakan waktu. Saya harapkan kelompok-kelompok yang lain juga ikut berpartisipasi. Kemudian setelah kita selesai mempelajarinya, maka masuklah kita ke sesi yang evaluasi. Ya, kita akan merefleksikan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Lihat. Setelah kita paham, sebelum kita masuk merefleksikan, maka tadi yang disimpulkan sama kelompok 5, kita akan simpulkan secara keseluruhan. Ya, apa yang menjadi inti dari topik pembelajaran hari ini. Gitu ya. Jadi setiap kelompok silahkan disampaikan kira-kira apa sih yang sudah didapatkan kesimpulannya untuk hari ini. Nah, itu kira-kira ya. Yuk, dari kelompok yang pertama, satu poin aja, satu poinnya sampai nanti harus semua kita simpulkan. Kelompok pertama dari materi program engineering apa yang dapat kita simpulkan? Satu aja. Apa? Kelompok pertama. Coba, siapa kelompok pertama mau pilih? Andika Mendika. Ya, apa yang bisa dapat kau simpulkan dari materi program engineering? Ini menyimpulkan. Dengarkan pendapat kawannya, ketika ada perbedaan silakan memberikan tanggapan. Ya, silakan Andika. Jadi dari bangnya. Contohkan aja, kira-kira apa yang mau tahu? Bukan materi, bukan soalnya ya. Tapi dari materi programmernya. Misalnya untuk materi programmernya itu ada yang seperti ini. Jadi Saya Andika dari kelompok 1 akan memberikan materi hari ini yaitu bahwa dari belajar program linear 2 variabel kita dapat menyelesaikan masalah kita di kehidupan sehari-hari. Oke, kita dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2.
Apa? Oh ya, apa sih? Boleh, kan apa yang dapat dicoba? Ya. Silakan didengarkan. Teman-teman di sini kami dapat simpulkan bahwa kita dapat menjelaskan Pemodelan matematika ya. Oke. lalu mengubah perencanaan itu menjadi sebuah persamaan. Lalu mencari titik kotak X dan Y dengan memisahkan salah satu variabel menjadi dengan Y. Lalu dibuat grafik sesuai dengan titik yang sudah dijalankan dan dimasukkan ke posisi titik. Dan hasil akhir bisa dibuat. Oke, ya jadi di sini sudah ada fungsi tujuan juga ya. Dia sudah sampai membahas ke fungsi tujuan. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, 3 dan 5 saya sudah tampil. Kelompok 4, silakan. Apa yang sudah akan dilakukan? Satu orang, siapa? Natasha, boleh? Silakan. Tujuan dari kelompok kami adalah berdasarkan persoalan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat model matematika, lalu membuat SPLDP dan SPLDDP, dan kemudian menyelesaikannya ke dalam tujuan, entah itu bisa maksimum atau minimum. Oke ya, ke maksimum atau minimum. Nanti tergantung permasalahannya ya. Mantap. Kelompok terakhir yang belum memberikan kesimpulannya. Kelompok berapa? Sama dengan kelompok 6. Ya, silakan, Glory. Jadi pada pembelajaran hari ini dapat menunjukkan bahwa jika ingin menyelesaikan suatu program berat, kita bisa melakukannya. Yang pertama membuat pemodelan matematika dengan pengibaran X dan Y. Setelah itu pemodelannya dibuat ke dalam bentuk koordinat kartesius, kemudian mencari titik potong dari X. Setelah itu dikeluarkan persamaannya X dan Y dengan menggunakan Saatnya jam keempat dimulai. Ya, baik. It's time to begin the fourth lesson. Oke, baik. Jadi sudah rampung materi program kita hari ini. Anak didikan semuanya seperti yang sudah kalian simpulkan tadi, maka sekarang akan kita rangkumlah semua kesimpulannya. Yang mana dalam program ini dari semua yang sudah kita sampaikan, permasalahan kontekstual yang pertama akan kita ubah ke bentuk pemodelan matematika. Pemodelan matematika yang mana memodelkan matematika itu dengan cara bagaimana? Diibaratkan suatu permasalahan atau kondisi menjadi X dan Y. Apa masalah X dan Y? Ada apa? AB, boleh aja CD, PQ dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai pemisah. Bagus. Setelah kita pemodelan matematikanya, maka kita masuk ke bagaimana menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Setelah dapat titik potong sumbu X dan sumbu Y nya, maka kita akan menghasil untuk menentukan apa? Daerah himpunan saya. Pada umumnya kalau katanya lebih besar atau kalau katanya lebih kecil setelah mendapatkan semua titik-titik yang berada di mana untuk menentukan titik optimumnya? Titik pojok. Maka kita substitusikan titik pojoknya kemana? Fungsi tujuan atau fungsi objektif. Maka tentukanlah nilai optimumnya. Optimum itu bisa aja maksimum, bisa aja minimum sesuai dengan kebutuhan soal. Saya kira-kira oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semuanya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka sebagai bahan latihan itu sudah ada Bapak share di grup WA kita. Ya, share di grup WA sebagai bahan latihan. Silahkan dikerjakan, waktunya hanya 10 menit. Nah, 10 menit. Silakan. Yang sudah dikirimkan di grup ya, silakan. Soalnya misalkan aja langsung apa kira-kira poin-poin yang kamu ingin kerjakan dari itu serta nilainya.
Aduh, Kesia berapa kali Udah, cukup. Sini. Siapa yang belum? Ini. Nah, habis? Oke. Dengan ini untuk materi program linear kita sudah selesai. Jadi di pertemuan berikutnya kita masuk topik yang baru. Topik yang baru yang akan kita pelajari itu berhubungan dengan matriks. Ya, berhubungan dengan matriks. Jadi silahkan nanti dipersiapkan materi tentang matriks. Kemudian sebelum itu rupanya ya anak didik kami semuanya nanti mohon untuk ini mengisi jurnal refleksi yang sudah Bapak buat. Nanti kamu isi dalam bentuk di Google Classroom ya. Jadi nanti silakan isi jurnal refleksinya. Jadi isi jurnal refleksinya itu pastinya yang namanya refleksi berhubungan tentang apa-apa aja yang sudah kita peroleh di pembelajaran ini. Nah, ini dia ya. Jadi kira-kira apa hal yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Ya, jadi dari topik kita ini kamu harus mengisi apa hal yang paling kamu kuasai. Tadi ada beberapa poin kan? Ada tadi pemodelan di pojok, macam banyak tadi kan? Nah, menentukan nilai optimumnya, baru apa lagi tadi? Menentukan titik pojok kayak gitu ya, di HP, menggunakan GeoGebra. Apa hal yang paling kamu kuasai? Yang kedua, apa hal yang kamu kuasai? Jadi pastinya setiap orang beda-beda nih. Apa yang dia paling kuasai dari materi ini pada hari ini? Misalnya mungkin ada yang paling suka dengan model matematikanya, mungkin ada yang paling suka dengan penggunaan GeoGebra-nya, mungkin ada yang paling suka setelah dapat titik-titik pojoknya memasukkan nilai optimumnya. Nah, pasti beda-beda kan? Nah, kemudian apa hal yang belum kamu kuasai? Kira-kira dari yang topik-topik yang kita bahas tadi apa yang belum kamu kuasai? Kemudian apakah penggunaan media membantu kamu dalam menguasai materi yang diajarkan? Dalam hal ini media yang kita gunakan itu ada berapa tadi? Ada GeoGebra, ada file PPT, ada Word, ada apa lagi? PPT ya. Terus apa lagi nih? Terus lagi ada apa? Tugas dari ya. Boleh. Apa lagi tadi? Video. Benar ya. Nah itu silakan ditunjukkan apa hal-hal yang menurutmu paling berguna dan apa yang menurutmu perlu ditingkatkan lagi. Kemudian yang keempat, apakah KPD? Nah, ini khusus KPD dibikin di sini sama GeoGebra. Apakah KPD rancang memudahkan kamu dalam memahami konteks pembelajaran yang diberikan? Berarti dalam hal ini KPD sudah tadi disediakan samamu untuk mengisi apa-apa yang diketahui, ditanya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Jadi ada 5 pertanyaan poinnya. Silakan diisi dalam bentuk Google Classroom, nanti akan saya kirimkan linknya. Jelas ya? Oke, itu aja anak didik kami semuanya. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita masuk materi. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, anak didik kami semuanya, sebelum kita tutup dengan doa. Sekali lagi kalau ditanya apa kabarnya, maka jawabannya apa? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, baik. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, silakan ditutup dengan doa satu orang. Tadi perempuan jelas, sekarang masih ditanyakan kawannya kan? Ini putra putri Alfred. Sebelum mari kita bersatu dalam doa dalam nama Ya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini. Sampai saat ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami belajari tadi kiranya berguna bagi masa depan kami dan di kehidupan kami sehari-hari.
Aktivitas selanjutnya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, kiranya Kamu bersama kami di sepanjang hari ini, lindungi, jaga, dan dampingi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dari kami semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kita semuanya.